Dan kondisi air dari semenjak berdiri pesantren tahun 75 seperti ini ya. Jadi kita mengambil air baik untuk wudhu, untuk masak, untuk mandi dari air ini. Disebutnya ini air susukan ya. Walaupun itu ada WC, tapi WC ini tidak dipergunakan untuk dia. Kenapa? Karena airnya kan akan digunakan. Buat baju putih itu seragam putih PSAS itu jadi mudah kuning warnanya. Air yang dari sungai ini anak-anak mengalami sakit kulit. Baik itu yang akan ikut berkontribusi dari program ini, insya Allah akan didoakan dari adik-adik kita yang sedang belajar di sini. Ya, maksudnya kota Tasik ya? Masih kota perbatasan sih. Jadi kurang lebih perjalanan 3 jam lah ya. Hampir kurang lebih 3 jam lah menuju dari Bandung ke Tasik. Oke, seperti apa? Kita terus. Halo guys, sekarang kita udah nyampe di depan Yayasan Miftaul Khair. Jadi kita sekarang mau ke rumah Pak Ustadz. Teman-teman, alhamdulillah kami tim Explore saat ini sudah berada di Kota Tasikmalaya dan tepatnya di Pondok Pesantren Mataul Khair. Sekarang tujuan kami tim Explore ke sini untuk melakukan survei untuk program Sumur untuk Negeri, insya Allah, karena di sini para santri dan guru di sini sangat membutuhkan sekali sumber air bersih. Air yang mereka gunakan yaitu air yang berasal dari sungai begitu. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari Pak Haji Aam, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah ya, Pondok Pesantren Mataul Khair ini berdiri sejak tahun 1975 yang didirikan oleh Mama Kiai Haji Yusuf Faqih ya. Dan kondisi air dari semenjak berdiri pesantren tahun 75 seperti ini ya. Jadi kita mengambil air baik untuk wudhu, untuk masak, untuk mandi dari air ini. Disebutnya ini air susukan ya. Air susukan. Kalau biasa orang lain mah bilangnya kali ya. Kali, tapi alhamdulillah kali ini awalnya dari Galunggung, hanya dibuang ke sini melalui rumah sakit, melalui ini, tapi alhamdulillah kondisinya seperti ini gitu ya. Alhamdulillah seperti ini kondisinya, namun tidak termasuk air yang dikategorikan bersih. Sahlan. Kaifa hal? Bikhair, alhamdulillah. Sabah al-khair. Sabah an-nur. Masa al-khair. Masa an-nur. Naharuka sa'id. Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Ya, teman-teman, air yang nantinya kita akan coba buatkan untuk pondok pesantren ini, teman-teman lihat, ini adik-adik kita yang akan menjadi penerima manfaat dari program Sumur untuk Negeri. Bagi teman-teman yang ikut berkontribusi, baik itu yang akan ikut berkontribusi dari program ini, insya Allah akan didoakan
dari adik-adik kita yang sedang belajar di sini. Sekarang kita di pesantren di Tasikmalaya. Matlaul Khair, cinta pada Matlaul Khair. Artinya matlaul apa tadi? tempat terbitnya Tempat kebaikan. terbitnya khair itu kebaikan. Matlaul itu tempat terbitnya. Jadi mudah-mudahan di sini bisa terbit atau muncul tumbuh kebaikan-kebaikan ya Bagi. Keluar dari pesantren itu betul-betul menjadi anak-anak yang soleh yang Amin, baik. amin. Ya ini dia kondisi pesantrennya. Jadi betul-betul kalau dikatakan subur, hijau, subur banget di sini. Hanya memang sumber airnya itu sangat terbatas dan sangat krisis. Teman-teman bisa lihat. Jadi di atas tadi itu ada sungai, aliran air, dan itu digunakan oleh warga dan para santri yang ada di sini. Jadi betul-betul terbatas. Terus kalau teman-teman lihat aja di sini, ini sungai-sungai yang ada di sini itu digunakan sama santri-santri yang 400 lebih, dan kalau di total semua sama warga yang enggak asrama di sini itu sekitar 1000 lebih. Itu digunakan air yang sumbernya dari sungai. Dan teman-teman bisa lihat tadi kan sumber airnya itu kotor banget. Kalau musim kemarau mungkin lumayan lah ya, maksudnya nggak ada aliran air yang ikut bercampur dan kotor. Tapi kalau sudah musim hujan, semua kotoran-kotoran sumber air itu bersatu dan kotor banget tentunya, bahkan sampai ditutup. Ada yang bilang walaupun itu ada WC, tapi WC ini tidak dipergunakan untuk berak. Kenapa? Karena airnya kan akan digunakan untuk mandi, untuk mencuci pakaian ya, dan yang lainnya itu ya. Jadi airnya itu ini bersih dari kotoran-kotoran orang gitu ya. Walaupun santri banyak, tapi tidak ada yang berani berak di sini, nggak ada. Di mana tempat beraknya? Ada lagi di bawah. Itu pembuangan langsung ke kali yang besar itu ya. Kali yang besar. Ya seperti ini. Ini mah udah mengendap airnya di sini. Nah, dari kolam ini baru dikeluarkan lagi untuk tempat mandi perempuan. Itu sebelah sini tempat mandinya di bawah. Ya, setelah tadi kita melihat kondisi dari sungai yang air berawal dari sungai yang ada di sebelah sini, di lingkungan pondok pesantren Matlaul Khair, lalu dialirin ke sungai yang lebih kecil, dan ini tempat penampungan yang lebih besarnya. Jadi dengan harapan si kotoran-kotoran yang ada di sungai bisa mengendap di sini, dan bisa teman-teman bayangin kondisi air yang kurang layak itu dikonsumsi oleh teman-teman atau adik-adik kita yang sedang belajar di pondok pesantren ini. Salah satunya dengan berwudu di tempat ini bak penampungannya kolam, ada yang dipakai wudu, terus mandi juga di sebelah sini. Ini juga ada pipa-pipa yang nantinya itu ada tempat mandi juga. Mandinya para ikhwan di sini. Ini juga ikhwan. Terus nanti juga disalurin ke pondok yang akhwat ya, perempuan di tempat yang lain di sebelah sana. Ini adik-adik kita wudu sehari-hari di sini dengan menggunakan air yang kurang layak lah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma qawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Alhamdulillah, siswa-siswi di sini ya kalau dipanggilnya adalah santriyah-santriyin yang mondok di pesantren ini sampai sekarang kurang lebih 400 orang, 300 perempuan, 100 laki-laki. Karena jauh berbeda itu perbandingannya antara santriyah juga santriyin. Yang paling banyak adalah santriyah gitu ya, atau santri putri akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma
بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. Kondisi pondok pesantren Matlabul Khair Cintapada yang kami rasakan diantaranya mengenai air, ya, mengenai air. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah kalau air banyak sekali dan insya Allah tidak akan kurang. Mudah-mudahan sampai kapan juga tidak akan kurang. Hanya kebersihan dan apa namanya itu bersih atau istilahnya apa ya higienisnya itu masih diperlukan untuk santriyah juga santriin, kemudian juga untuk para ustadzahnya air yang bersih. Emang dari dulu juga udah seperti ini, dari dulu warna airnya juga udah seperti ini. Warna apa itu? Warna air kan jernih kan biasanya air tuh. Ini rada agak keruh gimana gitu. Cuma kendalanya sih kadangkala kalau buat baju putih itu seragam putih PSAS itu jadi mudah kuning warnanya. Jadi kalau saya mah suka di laundry gitu. Oke, jadinya karena suka kuning jadinya di laundry di luar ya. Air yang dari sungai ini sedikit ya kurang lebihnya anak-anak mengalami sakit kulit gitu. Karena sementara ini yang digunakan air dari kali, ya. Air dari kali, ya. Kalau memang waktu hujan itu paling parah itu. Kalau waktu hujan airnya itu karena banyak dari pembuangan dari sawah, kemudian dari mana solokan-solokan yang lain, kemudian dari tempat-tempat yang lain sehingga keruh, terkadang tidak bisa digunakan itu air yang kotor tersebutnya. Bagaimana menggunakannya sementara air yang ada di kolam saja digunakan karena dari kali langsung ditutup ya, langsung ditutup tidak dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan nanti sama kolamnya itu menjadi apa? Menjadi keruh. Karena itu ditutup saja waktu hujan. Tapi kalau waktu ini apa? Halodo istilahnya ya. Waktu halodoma alhamdulillah air banyak dan bersih ya. Dikatakan bersih itu kategori bersih di sini bukan bersih bisa itu bisa di ini tidak ya, tapi dibandingkan dengan waktu hujan itu agak jernihan gitu ya, bisa digunakan untuk mandi atau untuk berwudu, mencuci pakaian gitu ya. Karena memang air yang kesehariannya yang digunakan air dari kali itu semenjak dulu berdiri dari tahun 75 sampai sekarang memang belum punya air yang bersih. Airnya artinya air bor gitu ya, air sumur bor tidak memiliki. Oleh karena itu harapan dari kami dari pondok pesantren mudah-mudahan ada di antaranya ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang peduli terhadap lembaga pondok pesantren Matlabul Khair Cintapada dalam masalah air. Terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada alasan hari ini kita nggak bisa bantu mereka. Berapapun yang kita bisa keluarkan, berapapun yang bisa kita bantu, apapun yang bisa kita lakukan, berdoa, membantu tenaga dan lain-lain, mari kita bantu teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi air wudhunya aja pakai gini, teman-teman. Justru kalau kita sudah bisa bantu dengan air bersih, luar biasa pahalanya, nggak kebayang, luar biasa. Apalagi yang dibantu itu adalah penghafal Quran anak-anak santri, luar biasa. Pasti mengalir setiap bacaan yang mereka baca, setiap kebaikan yang mereka lakukan mengalir buat kita semua. Oke? Nggak boleh diem, harus bantu. Menghadapi dunia ini tak akan berhenti. Explore. Inspiring a better future.